Dan hari ini saya Adeka Safitri ingin sharing tentang buku bacaan bulan ini, yaitu Kendalikan Uangmu. Nah, di sini ada judul kecil yaitu Yuk Jadi Financial Planner untuk Diri Sendiri. Nah, kenapa sih kita penting gitu ya ngebahas tentang finance ini gitu? Karena baik ke diri sendiri ataupun ke keluarga nanti ataupun kita kerja nanti gitu kan menjadi seorang finance, itu sangat-sangatlah penting karena ada satu quotes, untuk meningkatkan omset kita butuh tim sales, tapi untuk meningkatkan perjalanan bisnis, omset bisnis 500 sampai 1000 kali lipat itu membutuhkan seorang financial. Nah, buku ini ditulis oleh Fingram Indonesia. Ada 7 orang penulis di dalamnya. Kemudian buku ini berisi 8 bab. Yang paling pertama yaitu tentang pola pikir uang, kemudian perencanaan keuangan, ada manajemen utang, manajemen resiko, investasi bodong, bahkan sampai investasi syariah, dan yang terakhir tentang sejarah tentang uang. Nah, jadi buku ini sekitar 100 halaman dan saya menyimpulkan ada 2 AHA dari buku bacaan ini. Apa sih AHA yang pertama? Yaitu pola pikir tentang uang. Kenapa penting gitu ya? Sebelum kita ngebahas soal uang dan jumlahnya, kita harus paham dulu diri kita, mindset kita tentang uang itu seperti apa. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada 2 mindset tentang uang. Yang pertama yaitu tentang scarcity mindset, dan yang kedua adalah abundance mindset. Scarcity mindset itu yang gimana sih? Kalau secara simpel saya sampaikan, scarcity mindset itu adalah pandangan negatif tentang uang. Pokoknya nggak terima banget kalau semua orang di dunia ini bilang semua butuh uang, dia nggak terima banget pokoknya gitu ya. Pokoknya memandang tentang uang tuh dengan sisi yang negatif. Orang kaya tuh pasti pelit gitu, nggak ada sisi-sisi baiknya tentang orang kaya. Sedangkan di abundance mindset itu adalah mindset keberlimpahan, yaitu senang melihat orang senang gitu. Kemudian senang melihat orang kaya dan berupaya untuk dirinya menjadi orang kaya juga gitu. Berpikir bahwa orang kaya itu pasti baik. Nah, beda banget kan ya dengan scarcity mindset. Di dalam buku ini ada beberapa poin yang bisa ngetes diri kamu tuh sebenarnya scarcity mindset atau abundance mindset sih. Nah, yang paling pertama itu memang saya hanya sebutkan 2-4. Sisanya teman-teman boleh baca buku ini sendiri. Scarcity mindset itu saya tidak menyukai orang kaya dan sukses. Saya sudah mengetahui segalanya tentang uang. Yang ketiga, saya hanya berfokus pada mengurangi utang. Yang keempat, saya hanya berfokus pada budgeting. Sedangkan orang yang memiliki mindset keberlimpahan, itu yang pertama, saya mengagumi orang kaya dan sukses. Kedua, penghasilan saya bertumbuh seiring dengan pertumbuhan diri saya. Yang ketiga, saya berfokus pada menghasilkan dan menyimpan uang. Yang terakhir, saya berfokus pada berinvestasi. Nah, dari 4 hal tersebut, teman-teman bisa deh sedikit melihat sebenarnya gue ini scarcity mindset atau abundance mindset. Nah, yang kedua, ini adalah tentang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu sangatlah penting, baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun di bisnis kita. Jadi, kenapa sih kita membutuhkan perencanaan keuangan yang baik? Yang pertama, supaya uang kita tuh selamat dari inflasi ya. Seperti yang kita tahu, inflasi setiap tahunnya kurang lebih 4-6 gitu kan ya. Terus yang kedua, kita bisa mencapai tujuan keuangan yang membutuhkan dana besar. Misalkan kita mau jalan-jalan gitu, kita butuh perencanaan keuangan. Kita harus nabung dalam berapa bulan nih untuk menghasilkan uang yang cukup untuk jalan-jalan. Kemudian yang ketiga, siap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hidup itu yang pasti adalah mati. Tapi kan kita nggak tahu selama perjalanan hidup kita itu bakal ada di atas, di tengah, ataupun di bawah gitu. Jadi kita kalau ada tabungan atau perencanaan keuangan, kita bisa dengan aman gitu ketika ada sesuatu hal terjadi pada diri kita. Yang keempat, mengurangi salah satu masalah dalam rumah tangga. Ya, itu adalah masalah keluarga gitu ya kan. Kalau misalkan ada divorce di dalam keluarga, paling nggak kita ada perencanaan keuangan gitu. Dan yang terakhir,
itu adalah dapat menikmati masa tua dengan nyaman. Nah, sebenarnya ini adalah perencanaan lebih ke keuangan dana pensiun gitu. Jadi itu tadi ada dua. Yang pertama tentang mindset atau pola pikir tentang uang, dan yang kedua adalah kenapa sih atau manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita merencanakan keuangan kita. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.